Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah jalla jalaluhu kita kembali dimudahkan oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam halaqud dzikr, di dalam khilaqud dzikr, majelis peringatan, di kesempatan terbaiknya kita berupa dianugerahkan nikmat muqayyadah, nikmat yang sangat terbatas, yaitu nikmat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla berada di dalam satu radhatun min riyadil jannah, satu wilayah, satu tempat yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah taman, dan orang yang ada di sana adalah orang yang berada di dalam sebuah taman, dan ini menunjukkan adalah puncak dari kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, keselamatan, kemenangan, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam nasihat dan peringatan beliau, illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Sebuah taman yang Allah khususkan di dunia ini, di mana taman ini dikelilingi oleh para malaikat, rahmat Allah, semua sisi-sisi khair, sisi-sisi kebaikan tidak pernah berhenti meliputi mereka, ketenangan, keamanan, ketentraman yang merupakan penjagaan Allah Azza wa Jalla turun pada mereka. Kemudian
secara khusus mendapatkan al-qurbul khas, kedekatan khusus, kedekatan sebagaimana ma'iyatul khassah, kedekatan mendapatkan Allah bersama dalam makna pertolongan Allah, penjagaan Allah, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan wa dzakarallahu fi man indah, di mana Allah memberikan nikmat secara khusus. Allah sebut orang-orang yang ada di taman itu di sisinya dibanggakan oleh Allah di sisi makhluk-makhluk penduduk yang di atas langit. Semuanya itu adalah ketika seorang hamba, ketika kita dimudahkan oleh Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuna bainahum. Yaitu ketika kita dikumpulkan oleh Allah untuk satu nikmat yang besar, yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuna bainahum. Dan puncak daripada yata'allamuna al-Qur'an adalah yata'allamu ma'aniyal Qur'an, yaitu puncak daripada kebesaran seorang hamba mempelajari Al-Quran adalah mempelajari makna-makna Al-Quran. Karena Allah mengisyaratkan puncak daripada nikmat dengan Al-Quran agar harus menjadi nikmat ilmu. Tidak ada lain adalah untuk memahami maknanya dan mendapatkan faidahnya, kaidahnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kemudian menjadikan kita menjadi manusia yang lain daripada manusia umumnya. Seperti kata Allah Jalla Jalaluhu, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungi, mengkaji, memahami, mencerna, mengambil faidah, mengambil kaidah pada Al-Quran, pada kitab Allah. Kemudian am ala qulubin akfaluha, atau hati-hati mereka tetap tertutup, hati-hati mereka sakit, mati, dan itu menunjukkan puncak daripada yata'allamun al-Quran wa yatadarrasuna bainahum adalah untuk mendapatkan faidah dan kaidah, sehingga hati-hati kita diberikan oleh Allah kemenangan. Hati-hati kita diberikan kekhususan oleh Allah dengan nikmat hidayah, yang kemudian kita di negeri dunia ini adalah negeri yang sebagaimana keadaannya terus-menerus adalah negeri awaiq wal mawani, negeri banyaknya rintangan dan halangan. Akan tetapi kemudian kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang mendapatkan lanahdiyannahum subulana, menjadi orang yang mendapatkan Allah janjikan dibuka semua pintu-pintu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu ayyuhal ikhwah, ketika kita terus-menerus meraih sisi nikmat innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanyalah senantiasa takut kepada Allah di antara para hambanya, yakni orang-orang yang berilmu. Ayyuhal ikhwah, terlebih-lebih lagi ilmu yang menjadi asal. Allah memisahkan hamba yang selamat dan hamba yang tidak selamat, hamba yang berbahagia, hamba yang sembuh hatinya, dan hamba yang mereka sempit dadanya, hatinya tidak sembuh. Tidak ada adalah ilmu yang terkait dengan ilmu tentang beriman. Ilmu yang terkait
di mana kita habbaballah, Allah cintakan pada hati kita pada keimanan. Dan ilmu inilah yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha atau kama qala, sekiranya orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy dulu, sekiranya ayat-ayat tentang iman turun, nah, sekiranya ayat-ayat tentang hukum, tentang larangan, tentang perintah itu turun di Makkah, maka orang-orang Makkah mereka akan menjawab, kita tidak akan berhenti berbuat dosa. Yang menjadikan mereka mendapatkan kemenangan hidayah karena usulnya ilmu hidayah itu yang Allah kokohkan, Allah kuatkan menjadi hari-hari baiknya hidayah mereka, yaitu ilmu tentang iman. Sehingga mereka benar-benar hidup di dunia meraih kaidah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat berladang negeri akhirat. Dunia adalah tempat perdagangan, meraih untung-untung yang sesungguhnya, meraih keuntungan-keuntungan yang sesungguhnya berupa keuntungan akhirat. Dunia adalah tempat untuk meraih keberhasilan, menambah dan menambah dan menambah simpanan bekal untuk akhirat. Dan ini di antara ayat yang begitu banyak, di antara hadis yang begitu banyak, di antara perhatian riwayat-riwayat yang begitu banyak yang dijaga oleh mereka para ulama salaf, dijaga oleh para ahlul ilmi ar-rabbaniyin di hari-harinya mereka membawa amanah nikmat hidayah, nikmat ilmu yang nafi'. Sehingga mereka adalah orang yang meraih apa yang Allah janjikan. Dan umat di zaman-zamannya adalah umat yang mendapatkan kebaikan dengan itu semua. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu tidak ada lain karena mereka punya ilmu yang muhkam secara tafsil. Ilmu yang menjadi usulnya iman secara utuh. Tidak sepotong-sepotong, dan mereka tidak mengalami kerancuan-kerancuan di dalam ilmu-ilmu imannya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla peringatkan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mengkaji, memahami, merenungi kitab Allah dengan utuh? Ya. Sampai mereka, sekiranya mereka ini mendapati Al-Quran itu datang dari selain Allah, mereka akan mengalami kekacauan ilmu. Terjadi pertentangan, perselisihan, perbedaan, bingung, sehingga akhirnya tidak mendapatkan al-yakin, sehingga tidak akan bisa mendapatkan syifaul qalbi, sembuhnya hati, sehingga tidak bisa mendapatkan utuhnya hati, sembuhnya hati. Ayo ikhwah, maka kembali secara umum Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hatta tarji'u ila dinikum. Hari-hari yang memang dari dulu sudah menjadi ketetapan islah kauniyah, basariyah, islah perbaikan hidup ini pada kehidupan manusia. Setiap kali ada Rasul, simbol Allah mendatangkan perbaikan untuk kebaikan. Dan setiap kali Rasul itu didatangkan oleh Allah, perhatian mereka mesti betulin urusan yang paling cepat rusak dari manusia. Yaitu iman. Yaitu mengenal Allah. Yaitu mengenal kehidupan dunia ini untuk apa. Ya, mengenal kehidupan yang sesungguhnya itu di mana. Dan harusnya kita di dunia itu seperti apa.
Itu yang terus-menerus dibetulin oleh para rasul, para anbiya. Setiap kali mereka datang. Karena berubah-ubahnya nikmat hidayah pada manusia adalah gagalnya manusia untuk cerdas di dalam hidup masalah dunia. Kita bisa mengambil contoh apa yang Allah sebutkan kepada para pendahulunya, orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah, yaitu ahli kitab. Bagaimana Allah menerangkan bahwasanya mereka berbelok, berubah nikmat agamanya. Ya. Kata Allahu Rabbul Alamin, mereka adalah akhlada ilal ardi. Mereka kemudian condong kepada dunia. Mereka sudah membalik arah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi famasaluhu kamasalil kalbi. Kalau sekiranya kami mengendaki dengan agama, ilmu yang mereka miliki, Allah angkat mereka. Tapi Allah mengendaki lain. Kenapa Allah mengendaki lain padahal mereka punya agama? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Karena mereka adalah condong kepada dunia. Jadi arahnya sudah berubah. Cara mensikapi dunia sudah berubah. Dan itu menyelinap dan itu masuk di dalam hati mereka. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menjadi penyakit besar mereka. Hubbud dunia. Mereka menjadi cinta kepada dunia. Bukan mereka mengambil dunia, tapi sudah cinta dunia. Walaupun gak bisa ngambil dunia, tapi hatinya cinta dunia. Berapa banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin, tidak bisa mengambil dunia banyak, tapi hatinya sakit dengan hubbud dunia. Ya. Ayo ikhwah. Inilah rincian yang Masya Allah Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan wasiat kembali untuk kita mengembalikan pengajaran usulnya nikmat hidayah kita, yaitu bagaimana kita menyelamatkan kembali ilmu usul kita yang besar untuk menjadikan hati kita tidak berbelok, menjadikan hati kita kokoh, menjadikan hati kita kuat di dalam negeri fitnah. Dan hidayah ini benar-benar menjadi solusi seperti yang diajarkan oleh Nabi. Hatta tarji'u ila dinikum. Agama itu bukan kembali menjadi sesuatu yang seperti kebanyakan orang hari ini. Punya agama tapi tidak tertarik dengan agamanya untuk memperbaiki hidupnya. Punya agama, mereka tidak bisa memperbaiki hidupnya dengan agamanya. Bahkan fobia. Bahkan sudah berpikir agama ini sumber berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya itu adalah karena sadar atau tidak sadar, mereka sebenarnya adalah dijebak di dalam cara beragama seperti yang sudah dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman sebagian dan tidak beriman sebagian. Mereka menjadikan ayatun mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabih, menjadi rebutan mereka untuk membenarkan agama mereka. Yang ternyata tujuan mereka adalah ibtigha al-fitnah, yang didapat fitnah. Karena untuk membenarkan fitnah yang ada di dalam hidup mereka. Wabtigha at-ta'wilih, dan yang didapat adalah ngerubah-rubah makna. Dan akhirnya ya hidayah ini tidak bisa menjadi syifa, tidak bisa menjadi obat. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita diterangkan begitu tafsil, begitu rinci bagaimana kuatnya jalan hidayah ini
jalan hidayah iman ini harus diraih agar bisa memiliki kekuatan di darul fitan menjadi darul amal. Karena kebanyakan orang yang berada di darul fitan adalah orang yang lalai menjadikannya sebagai darul amal. Kaidah-kaidah dari bagaimana kita menguatkan seluruh penjuru ilmu harus dihadirkan. Dari ilmu nas untuk menghadirkan bagaimana kita bisa mubadarah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang paling tiap hari panen sukses di dalam amal-amal hidayah. Dengan lapang, dengan nyaman, dengan tenang, dengan begitu cepat. Ya, bahkan kadang-kadang waktu satu kali kita bisa memanen amal hidayah bisa 10, bisa 15. Kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Karena kuatnya ilmu kita di dalam masalah hidayah. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah tidak hanya mengumpulkan kuatnya kita mengambil untuk membangkitkan, menumbuhkan kembali, mengamalkan negeri dunia ini menjadi negeri al-mubadarah ilal amal. Beliau juga membawakan bahwasanya itu tidak cukup hanya kita berbekal dengan ilmu yakin dan memahami maknanya dari Quran, dari sunnah. Ya. Sebagaimana sebagian orang telah banyak meraih makna-makna secara ilmu yakin, secara ilmiah, statement-statement atau pernyataan-pernyataan ilmiah yang mereka telah kumpulkan dan ternyata tidak lebih menjadi ilmu lisan. Yaitu menjadi hujjatullah, menjadi dalilnya Allah pada lisan manusia. Yang nggak bisa dikalahin memang betul semua. Tapi tiba waktunya mereka harus beramal. Ya. Mereka menjadi orang yang di belakang. Mereka menjadi orang yang mundur. Mereka menjadi orang yang jatuh. Karena ternyata tidak cukup. Apalagi mengembalikan haluan Safinatun Najah, kapal keselamatan di dalam lautan gelombang fitnah. Ya. Safinatun Najah yang disebut oleh beliau Al-Imam Malik rahimahullah, man raqibaha faqad najah, siapa yang naik dia telah selamat. Ya. Apalagi menjalankan perahu keselamatan di dalam gelombang badai fitnah. Nggak cukup. Cuma hanya kita berbekal tulisan-tulisan. Tanpa kita menguatkan kaidah-kaidah yang lain. Maka sebagaimana di halaman 16 kita dibawakan sikap orang-orang dulu yang mereka menguatkan kepada kaidah syu'uriyah. Menguatkan kepada kaidah hakul yakin. Berusaha merasakan. Ya. Sehingga bisa membedakan. Ya. Sehingga bisa memaknai yang tersembunyi-tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa dilihat, dirasakan. Ya. Sehingga ketika sebagian orang mereka hanya berpikir pakai akalnya saja, gak cukup. Betapa banyak orang-orang ahli akal yang disebut kaum filosof gagal beramal. Banyak sekali amalnya jelek-jelek. Ya, walaupun pikirannya hebat-hebat. Karena manusia tetap manusia. Allah ciptakan manusia tidak hanya punya akal saja. Dan akal itu tidak bisa memerintahkan hawa nafsu. Ya, dan hawa nafsu itu harus dididik. Ya, karena Allah menerangkan sifat hawa nafsu itu ada sifat-sifat perubahan. Nafsu amaratun bisu, nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah. Sifat-sifat itu adalah karena
ada sifat-sifat yang membentuk, yang memperbaiki mereka, yang memperbaiki nafsu-nafsu tersebut. Ketika dibiarin, ya, amaratun bisu. Ya. Kemudian lawamah, ketika dididik, ketika diajar, ketika didoain, ketika dimintai tolong kepada Allah, maka bisa menjadi nafsu yang zakkaha, yang baiknya nafsu, yang bersihnya nafsu. Dan nafsu tidak bisa dididik dengan akal saja. Sebagaimana hari-hari kita membuktikan. Berapa banyak kita tidak suka dengan ini. Akal kita sudah menjawab, itu nggak enak. Lihat gambarnya aja begitu. Lihat warnanya aja begitu. Jangan dulu bilang nggak enak. Nggak, secara akal itu nggak enak itu. Ya coba dulu lah dirasain. Coba dirasain. Begitu dirasain, dikecap-kecap. Enak juga ya. Itu manusia. Setelah lama akhirnya nggak apa-apa itu, gambarnya pahit, serem tapi manis. Duh, itu karena dirasakan. Ya. Hari ini kalau dibicarakan akhirat, trauma, ngeri. Agama kok ceritanya akhirat, dunia kok ceritanya jelek. Rasain dulu, buktiin dulu, ya, dinyam dulu, dicicipi. Kalau perlu mencicipinya yang lama, melatih diri. Makanya di sini dicontohkan oleh beliau ilmu syu'uriyah supaya mendapatkan hakul yakin, seperti yang dilakukan seorang tabi'in Ibrahim At-Taimi, bagaimana dia menampilkan, merasakan dirinya walaupun dia belum sampai ke surga, walaupun dia belum sampai ke akhirat, dia sudah mencoba gimana menghadirkan dirinya kalau nanti ternyata orang-orang di surga mendapatkan kenikmatan yang begitu. Saya cuma masuk surga aja udah babak belur. Terus gimana? Mikir-mikir, iya ya, harusnya saya dulu di dunia. Lah sekarang masih di dunia. Ini namanya syu'uriyah. Ya. Karena itu lihat, dalil, Quran, rasa itu tidak bertentangan. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka lebih lanjut, bahkan dalil syu'uriyah ini adalah dalil yang telah dikumpulkan secara sam'iyah dan secara waqi'iyah. Ya. Apa? Secara pendengaran ada dalil riwayat yang menunjukkan ada berita tentang syu'uriyah, ada berita tentang rasa yang dirasakan. Ya. Dan juga ada waqi'i, ada kenyataannya. Sebagaimana yang insya Allah akan kita lanjutkan di halaman 18. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan kembali bagaimana menguatkan kaidah-kaidah yang harus utuh agar kita bisa menjadikan dunia dengan benar dan mengkaitkan akhirat dengan benar, dan akhirnya kita benar-benar menjadi orang-orang yang paling sukses di dalam negeri dunia ini. Apa? Qala rahimahullahu wa'lam rahimakallahu anna ahlal kuburi umniyatu akhadihim ayyusabbiha tasbihatan tazidu fi hasanatihi ayyaqdira ala taubatin min ba'di sayyiatihi aw raq'atin tarfa'u fi darajatihi wa qad rawaina anna rajulan raqa'a raq'ataini ila janibi qabrin thumma taka'a alaihi fa'aghfa fara'a sahibal qabri fil manami yaqulu tanakha anni faqad adaitani wallahi inna hataini raq'ataini allataini raqa'tahuma law kanata li kanata ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Innakum ta'maluna wa la ta'lamuna wa nahnu na'lamuna wa la na'malu. Faghtanim
rahimakallahu hayatakan nafisata waqtafid bi awqatikal azizati. Al-Imam Ibnu Qudamah kembali mengumpulkan seluruh potensi kekuatan manusia, dari rasa, dari harus mendengar berita, dari harus melihat kenyataan. Dan ini orang kuat. Apalagi mengkaitkan dunia zahirnya negeri fitnah, malah dijadikan negeri surga beramal. Itu butuh kekuatan besar, butuh energi besar. Ya. Tidak cukup hanya dengan gayanya sahibur riwayah. Ya. Tidak cukup dengan gayanya orang-orang ahli akal seperti orang Mu'tazilah dan yang lainnya berbicara sebuah kebenaran seakan-akan memenuhi jagat dan seakan-akan sudah seperti malaikat. Begitu tiga waktunya dia harus berkhidmat, beramal, malah yang terjadi sekarat. Ya, yang terjadi gagal. Ini ayol ikhwah. Maka beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menasihatkan, ilmuilah semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya ahli kubur, nah ini ahli kubur. Berbicara ahli kubur, ini tentu secara asal harus kembali kepada sam'iyat. Karena ahli kubur adalah termasuk alam gaib. Yang tahu yang gaib, yang pantas berbicara tentang kubur. Ya. Beliau Imam Ibnu Qudamah menerangkan di antara dalil yang diingatkan di sini kumpulnya kaidah ilmu yang meraih keyakinan dari sisi rasa, dari sisi mendengar, dan dari sisi membuktikan kenyataan. Ya. Ketahuilah, semoga Allah, berilmulah kamu, semoga Allah merahmati engkau, sesungguhnya ahli kubur, yaitu ada cita-cita, keinginan salah seorang mereka ahli kubur untuk mereka bisa bertasbih. Bertasbih ini ibadah. Ya. Tasbihatan tazidu fi hasanatihi. Untuk dia bisa beribadah dalam bentuk mensucikan Allah, bertasbih, yang tasbih itu dia inginkan, bukan dia sebenarnya tidak punya amalan tasbih, tapi menambah kebaikannya. Berarti dia di dunia sudah punya amalan. Tapi dia ingin beramal lagi, bertasbih. Yang dimaksud bertasbih yang di sini merupakan amal ya di dunia, bukan bertasbih di kubur. Karena di kubur bukan negeri untuk beramal, bukan negeri untuk beribadah. Kubur adalah khufratin, pelataran dari pelataran surga atau pelataran dari pelataran neraka. Sebagian jazaul akhirah ada di kubur, bukan negeri beramal. Karena itu di kubur tidak diperintahkan oleh Allah sebagaimana perintah yang ada di dunia. Tapi dia menginginkan untuk bertasbih, yang tasbih itu menambahkan kebaikannya. Berarti tasbih di mana? Di dunia. Ya. Atau dia mampu, dia bisa kembali ala taubatin. Bertobat. Tobat itu amalan di mana? Di kuburan apa di dunia? Di dunia. Berarti terkandung di dalam makna ini dia mau balik ke dunia. Ya. Ihtimal, ya. Dalil ihtimal di dalam makna ini, maka dia ingin balik di dunia untuk beramal seperti ini. Untuk dia bagaimana bisa mampu bertobat dari sebagian kejelekan dosanya. Atau dia bisa melakukan satu rakaat salat, ya, yang rakaat itu dia lakukan untuk mengangkat derajat dia. Mengangkat derajat. Ya. Menumbuhkan, menaikkan ketinggian derajat dia. Kemudian faidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini, beliau bawakan sebuah riwayat, dan sungguh kita telah meriwayatkan, yaitu para ulama-ulama
di zaman beliau telah meriwayatkan ada rajulan raka'a. Ada seseorang yang lagi sholat raka'ataini. Ya. Jadi bukan dia rakaat ini di sini rajulan rakaat cuma ruku aja, maksudnya sholat. Ini namanya dzikril juz wa iradatil qul. Yang disebut adalah ya bagiannya daripada ibadah, yang dimaksudkan adalah keutuhan daripada ibadah. Dia telah ruku, yaitu dia telah sholat 2 rakaat di sisi kuburan. Ya. Tsummattaka alaihi. Kemudian dia bersandar atas kuburan itu. Fa'aghfa, kemudian dia tertidur sebentar. Ya, dia tertidur sebentar. Fara'a sahibal kubur fil manam. Maka dia bertemu melihat penghuni kubur itu di dalam mimpi dia. Jadi ini apa yang tadi kita sampaikan, terkumpul di sini dibawa kepada untuk merasakan, ya, dan dia diperdengarkan, berarti mendengar. Cuma mendengarnya ini bukan lewat wahyu, ya. Kemudian dia dirasakan untuk melihat kenyataannya. Itu dia lihat ada di kuburan, berarti dia melihat kenyataan. Yaqulu, maka penghuni kubur yang dia bertemu di dalam mimpi dia tidur yang sebentar ini berkata kepada dia, tanahha anni, kamu jauh dari sini. Kamu jangan mendekat, bersandar. Tadi kan dia bersandar tidur di situ. Faqad adaitani, kamu dengan begitu itu menyakiti saya. Ya. Kamu dengan seperti itu menyakiti saya. Wallahi inna hataini rak'ataini. Kemudian dia berbicara lagi yang lain. Kalau tadi berbicara kamu jangan, kalau orang Jawa, jangan sandaran kuburan saya, lendean kuburan saya, enak aman mbok gawe senderan. Kan gitu. Terus kemudian sahibul kubur ini di dalam mimpi dia berkata kembali, karena tadi dia sholat 2 rakaat. Ya. Sesungguhnya di dalam 2 rakaat yang engkau telah melakukan 2 rakaat itu sholat, sekiranya, seandainya, seandainya 2 rakaat itu adalah milikku, aku yang bisa ngerjakan kayak gitu. Ya tentu rakaat ini di dunia, bukan di dalam kuburan. Seandainya aku bisa mengerjakan dengan cara aku balik ke dunia kayak kamu 2 rakaat seperti itu, maka kanata akhabba ilayya. Ya. Udah coba lihat. Ini bukan pahalanya 2 rakaat langsung sampai loh. Dia ingin sholat seperti dia. Maka itu adalah 2 rakaat itu lebih mencintakan kepadaku dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian menunjukkan ilmu waqi'i, ilmu kenyataan, ilmu pembuktian. Innakum ta'malun, kamu beramal, wala ta'lamun, tapi kamu tidak tahu. Wa nahnu na'lamu, dan kami tahu, merasakan, membuktikan, wala na'mal, tapi kami tidak beramal ketika itu. Ayo ikhwah. Ini kembali bagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan seperti ini dulu para salaf. Kekuatan mereka untuk menjadikan diri mereka bisa menjadikan dunia darul amal yang luar biasa beratnya. Karena kenyataannya dunia adalah darul fitan. Negeri fitnah. Yang nanti di bagian akhir akan diumpamakan, dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah sendiri. Kesimpulan dari semua kaidah menjadikan dunia darul amal. Maka kemudian Al-Imam Ibnul Qudamah menasihatkan, faghtanim rahimakallah hayataka an-nafisata. Karena itu semoga Allah merahmati engkau. Jadikanlah negerimu di dunia, hidupmu yang mahal, yang sebentar, sebagai hidup untuk igtanim, mencari ghanimah. Ya. Mencari ghanimah. Ghanimah itu ya mesti banyak. Beneran, lebih mulia sesuai dengan perburuan kita. Ya.
Jadikan negeri ghanimah. Orang mengejar ghanimah itu seperti apa? Pengorbanannya besar, berjaga, nggak bisa tidur, ya. Sebagaimana orang di medan perang, ya. Kemudian jagalah waktu-waktumu yang mulia. Waktu di dunia ini waktu mahal, waktu mulia. Ya. Ayo ikhwah. Agar faedah ini lebih jelas dan tidak salah paham kembali, mari kita kembali menambahkan faedah yang diterangkan oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafidhahullahu ta'ala di dalam ta'liq beliau, dzakaral musannifu umniyata ahlil kubur. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah, penulis kitab ini, menyebutkan cita-citanya ahli kubur. Salah satu keinginannya ahli kubur. Sama seperti yang disebutkan sebelumnya dalam ayat, dalam hadis. Ya, yaitu apa? Ingin memaknai dunia dengan satu makna, darul amal. Dan tidak lagi memperdulikan fitnah dunia. Ya. Wa huwa sahih. Dan ini adalah faidah yang sahih. Ya, benar seperti itu terjadi. Wa qad dzakarahu ghairu wahidin minal mufassirin. Bahkan para ulama ahli tafsir menyebutkan riwayat-riwayat bahwasanya ahli kubur itu menginginkan kembali ke dunia untuk menjadikan dunia negeri beramal. Itu tidak hanya satu ulama yang menjelaskan. Para ahli tafsir, annal wahida minhum yatamanna hasanatan wahidatan. Seorang di antara mereka ahli kubur selalu punya cita-cita, punya keinginan ada tambahan satu kebaikan yang bisa menambahkan fi hasanatihi pada kebaikan-kebaikannya. Padahal dia sudah punya kebaikan. Dan kita tahu juga seperti yang sudah kita jelaskan, Allah tidak pernah memulangkan ahli kubur untuk kemudian beramal kembali. Nah, kalau Allah mungkin aja membangunkan ahli kubur bukan untuk tujuan untuk dia mengulangi hidup. Contohnya Ashabul Kahfi. Kan dibangunkan oleh Allah. Ya. Dibangkitkan setelah itu hanya untuk menunjukkan ini loh hari ma'ad, hari kebangkitan. Orang yang tidak percaya habis itu diwafatkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tugas beramalnya sudah selesai. Dan bisa jadi ada seorang yang dikubur, tadi sudah dianggap mati, diperiksa dokter apa semua mati, dikubur, dikafani, bisa jadi Allah takdirkan bangun. Tapi tujuannya Allah punya hikmah yang lain. Ya. Atau memang benar-benar belum mati. Ya, bisa jadi. Tapi kita kembali, ya. Apa yang dikisahkan ini adalah menunjukkan orang ahli kubur mengandaikan kembali ke dunia dan tidak mungkin. Dan kenapa diberitakan? Ya sama dengan yang kemarin. Untuk kita yang belum masuk kubur. Ya. Makanya ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Umar, ya. Di antara faidah yang kemudian dibawakan Ibnu Umar kepada muridnya Ibnu Umar yang meriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang terasing. Ya. Au abirus sabil, atau orang yang merantau di perjalanan. Maka Ibnu Umar menasihati muridnya, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiri sabah. Kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu sore. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu pagi. Wa udda nafsaka min ahlil kubur. Setiap hari kamu hitung dirimu sebagai ahli kubur. Apa maknanya? Sebagai ahli kubur terus menjadi orang frustrasi gitu. Sedih, aku mau mati. Enggak. Maknanya harimu itu jadikan orang yang mau masuk kubur. Mau masuk kubur, sebagaimana ahli kubur, aku mau ada kesempatan saat menit beramal. Nah maksudnya ini. Ya. Ini ayo ikhwah. Ya.
benar, riwayat ini adalah sahih, makna ini adalah dibenarkan. Ya. Au rak'atan tarfa'u fi darajatihi, atau dia bisa sholat 1 rakaat saja balik untuk nambahi derajatnya supaya naik setelah dia melihat bagaimana dikubur. Sebagaimana tadi kita jelaskan, kubur itu adalah bisa jadi pelatarannya surga, bisa jadi pelatarannya neraka. Uapnya neraka juga bisa jadi sampai ke sana. Baunya surga yang begitu jauh sudah bau bisa jadi juga sudah sampai, dan memang sudah sampai di sana bagi orang-orang yang menjadi ahli surga nanti. Makanya orang dikubur, kalau dia ahli surga, dia berdoa, ya Allah cepatkan kiamat. Kalau dia ahli neraka, maka dia juga, ya Allah jangan dijadikan kiamat. Ini. Ya. Au yaqdiru ala taubatin min ba'di sayyiatihi. Ini kalau terkait kejelekannya. Kalau terkait kebaikannya dia ingin nambah. Kalau terkait dengan kejelekannya dia ingin bisa ala taubatin, mampu berbuat taubat dari sebagian kejelekannya yang dia belum taubat, belum diampuni oleh Allah. Kemudian dia harus mendapati keadilannya Allah. Ya. Kemudian beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafizahullah membawakan kembali perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ghayatu umniyatil mauta fi kuburihim hayatu sa'atin. Kata Ibnu Rajab, di antara puncak cita-citanya orang-orang mati yang sudah di kuburan, itu dia ingin hidup sesaat aja, sebentar. Ya. Yastadrikuna fiha ma fatahum. Untuk apa dia ingin balik? Untuk mereka bisa meraih kembali, mendapati kembali di waktu yang cuma sebentar itu apa-apa yang dia gagal, yang dia sudah lewati dan dia belum berhasil. Bisa jadi bentuknya min taubatin, yang dia belum bisa tobat, sebentar aja mau tobat semua. Wa amalin sholihin, atau mau beramal yang sholih. Ya. Wa ahli dunia, wa ahlu dunia yufrituna fi khayatihim. Dan lihat orang-orang ahli dunia, mereka menyia-nyiakan dalam kehidupan mereka. Dianggap waktu ini ya sudah dinikmati, masih nanti. Fatadhabu a'maruhum, umur-umurnya kemudian lepas, habis. Ya, bukan tambah, umur itu tiap hari berkurang, bukan bertambah. Ya. Wa fil ghaflati diaan, dan dia menjadi habis umurnya dalam kelalaian, terlantar. Wa minhum man yaqta'uha bil ma'asi. Dan sebagian orang ya, tadi gagal kebaikan, terlantar, sia-sia, nggak dapat amal-amal baik. Kemudian sebagian mereka umurnya diputus dengan banyaknya dosa-dosa. Dihabiskan hanya untuk bersenang-senang, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat syirik, berbuat yang melanggar agama Allah, mendustakan kebenaran, menyimpang dari sunnah Nabi, dan seterusnya. Kemudian beliau Syekh Bandar mengingatkan, wal athar alladzi dzakarahu fi dalilun ala anna ahlal kuburi yatamannawnal amala shaliha walau qalla wa fihi idatun wa ibratun. Dan asar yang ada di atas, yang Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan asar itu, di dalamnya merupakan dalil atas sesungguhnya ahli kubur itu menginginkan beramal solih dari dirinya sendiri, ya, untuk balik ke dunia, walau qalla, sekalipun hanya sebentar, ya. Dan ini hakikatnya bukan untuk memberi kaidah kepada kita, untuk nanti kita membuktikan kalau sudah masuk kubur, aku tak buktikanlah ingin balik ke dunia. Bukan begitu. Ini untuk menjadi iddatun wa ibratun, menjadi nasihat dan pengajaran sebelum kita masuk kubur, supaya kita punya kekuatan melepas diri kita, emosi kita, ketersinggungan kita,
mau rendah untuk nyusahin diri dalam rangka beramal, dalam rangka berbuat, dalam rangka memperbaiki kesalahan-kesalahan, menambahkan kebaikan-kebaikan, dan terus. Wa ma waqa'a fihi fa huwa ijtihadun min fa'ilihi wa la yuwafaqu alaihi. Dan apa yang terjadi di dalam riwayat itu, di dalam orang yang tadi bersandar, itu adalah ijtihadun min fa'ilihi, usaha kerasnya dari orang yang beramal, wala yuwafaqu alaihi, dan tidak mesti orang itu akan menguatkan ilmu untuk seperti tadi menghadirkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kemudian menginginkan kembali dunia, harus dengan cara itu. Misalnya kalau begitu, ya aku tak sholat ning kono, terus aku senderan, sandaran, habis itu biar aku mimpi ketemu di situ, biar diomongi, biar aku kemudian bangkit. Ya enggak mesti seperti itu. Ya. Karena itu hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla memberikan ayat-ayat kepada hambanya untuk Allah memperingatkan hambanya, dan itu perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Jadi nggak bisa kita karang-karang sendiri, dan tidak mesti harus seperti itu. Kemudian faedah lain terkait dengan asar tadi, min dalika ittika'uhu alal qabri wa huwa muharram. Ya. Di antara faidah yang ada di dalam dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi adalah bersandarnya seseorang atas kubur, lendetan kubur, digawe lungguh, adem iyop-iyop gitu loh kalau orang Jawa. Nah, tongkrongan apalagi karo medang, kopi, tolak angin misalnya. Ya. Itu muharram, haram, nggak boleh. Ya. Sebagaimana hadis yang lain, li hadis si Amr ibnu Hazm. Hadisnya dari Amr ibnu Hazm, dia berkata, Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaqiun ala qabrin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan saya dalam sebuah mimpi, dan waktu itu saya bersandar atas kubur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya, dan waktu itu saya bersandar atas kubur. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, la tu'di sahibal kubur. Jangan kamu menyakiti penghuni kubur. Ya, makanya tadi penghuni kuburnya dalam riwayat tadi apa? Jangan kamu sakiti saya. Ya. Kamu jangan sandaran di situ, kamu menyakiti saya. Ya. Kemudian faedah yang lain. Wa min dalika salatuhu rak'ataini bijanibal qabr. Dan di antara asar ini diterangkan adalah salatnya orang itu 2 rakaat di sisi kubur. Ini ayat mutasabihat. Ya. Jika orang ada satu fitnah yang diinginkan dan tidak memperdulikan dalil-dalil yang lain, maka asar ini, kejadian ini bisa dijadikan dalil untuk membenarkan makna yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa? Karena dia melakukan sholat di kubur, kemudian dia mimpi dan sebagainya. Apakah dengan kejadian itu menunjukkan langsung dimaknai berarti sholat pada kuburan adalah boleh? Ya lihat dulu dalil-dalil yang lain. Maka para ahlul ilm berhati-hati ketika menjelaskan tentang asar ini. Wa alaihi fayuqalu, maka di atas asar itu dikatakan yahtamilu annahu lam yakun fil maqbarah, memungkinkan orang itu sholatnya bukan di kuburan. Janib itu di samping. Nah, samping itu kan kemungkinannya bisa banyak. Ya. Bukan di samping itu kemungkinannya mesti dia dikubur. Ya. Dan orang berbicara itu bisa jadi bicaranya wajiz, bicaranya ringkas. Coba seperti Allah mengkisahkan apa itu kapalnya Nabi Nuh dari banjir sampai kemudian kapal itu di gunung apa? Gunung Judi. Ya. Itu kan diceritakan singkat sekali. Begini, apa begitu?
Ya kan banyak yang mahdhuf, yang dibuang untuk apa? Li ajlil faidah, li ajlil i'tibar. Karena ini bukan cerita sejarah. Kalau cerita sejarah ya tanggalnya, kakinya jalan, ketabrak watu, dikokot semut, diceritain semua. Karena ini menceritakan faidah. Faidah itu ya berbicara ringkes. Seperti misalnya saya tadi habis turun pesawat langsung datang ke penginapan. Ada yang saya buang, makan soto. Kan nggak mungkin ngeleh-ngeleh langsung lungguh. Ya. Tapi apakah itu tidak bisa dimaknai? Wih, kuat sekali ya. Saya nggak cerita, nanti kalian ingin. Kan begitu. Tadi ada yang tersembunyi, tapi nggak penting karena nggak ada tujuan itu. Tujuannya ingin menjelaskan orang, nih loh aku baru dari bandara langsung duduk ngerangin, itu payah. Nah begitu. Yang nggak ada faedahnya nggak perlu disampaikan. Al-Quran selalu begitu, sunnah Nabi selalu begitu. Dan itulah sehingga manusia harus mengumpulkan dalil-dalil tidak hanya satu, sehingga tidak dimaknai dengan makna yang menurut seleranya sendiri. Kayak begini termasuk mutasyabihat. Ya. Termasuk harus dikembalikan kepada muhkamat. Dikembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam. Ya. Karena di antara wa alaihi fayuqal, karena di antara yang terkait dengan asar itu sebagaimana dikatakan yahtamilu annahu lam yakun fil maqbarah wa innama kana qabran munfaradan. Ya, bisa jadi dia itu bukan di makbarah tetapi di samping kuburan sendirian, kuburan seseorang, bukan di makbarah. Ya. Atau wa yahtamilu annahu kana fil makbarah. Bisa jadi dia di makbarah, lakin hadal qabr kana bijiwarihi. Tapi kuburan ini di sampingnya, di tetangganya dia, walaisa fi kiblatihi, bukan di arah kiblatnya. Karena yang tidak boleh adalah sholatnya itu menghadap ke kuburan. Ya kalau di sampingnya atau di belakangnya ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian wa ayyang kana fa inna sholata fil maqbarah manhiyun anha. Karena secara asal dalam riwayat sholat ke makbarah itu dilarang. Yang dikecualikan wa yustasna min dzalika sholatul janazah alal mayyit. Yang dikecualikan cuma satu, yaitu sholat jenazah atas mayit. Liman lam yasil alaihi fil masjid, itu pun bagi orang yang dia belum bisa sholat waktu sholat di masjid. Kada as-sholatu alal qabri li subuti dzalika anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah tentang faidah-faidah yang harus dikumpulkan tentang memaknai sholat, dan terutama dengan kejadian asar ini yang ada pada orang tersebut sholat terkait dengan kuburan karena tetapnya riwayat-riwayat itu. Dari faidah ini ayyuhal ikhwah, sebagaimana dari awal kita telah sampaikan, iktibar dan mauidhah, nasihat yang besar dalam riwayat ini adalah bagaimana kita mengumpulkan kaidah dari mulai pendengaran, dari rasa, dari membuktikan. Dan seperti ini memang ilmu yang akan menjadikan orang itu punya kuat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yakin. Sehingga para ulama mengingatkan seorang yang ingin mendapatkan ilmu yang nafi' harus yatarakka, harus menaikkan ilmunya dari ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin, dan dikumpulkan sehingga menjadi keyakinan, menjadi kekuatan. Ya. Makanya betapa banyak orang yang tidak membangun ilmu seperti ini, tahu tapi nggak bisa berjalan. Karena manusia rasanya tok diurus nggak bisa, akalnya tok diurus nggak bisa, sering ditunjukkan, membuktikan, tapi akalnya nggak diurus, rasanya nggak pernah merasakan, juga nggak bisa. Itu manusia.
Ketika Allah menyuruh beribadah juga ibadahnya utuh. Dohirnya juga ibadah, batinnya juga ibadah. Makanya kalau orang hanya dohirnya ibadah, batinnya enggak, ya munafik nanti jadinya. Ya. Orang batinnya aja ibadah, dohirnya enggak, ya ingkar nanti jadinya. Ya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini memberikan peringatan nasihat kepada kita bahwasanya jalan ilmu untuk bisa membentengi kita dari fitnah, bisa menjadikan kita fitnah bertubi-tubi, hati kita terjaga, itu ilmu yang memang harus dilalui, ditanam, dikokohkan pada diri kita seperti para nabi mengokohkan, seperti para ulama mengokohkan. Makanya dengan cara thalabul ilmi yang benar. Ya, seperti yang dulu dilakukan oleh mereka para sahabat. Nata'allamul ilman, thumma nata'allamul Qur'an. Belajar iman, belajar Quran, nata'allamul ilma wal amal, belajar ilmu, belajar amal, kemudian nata'allamul adab, belajar adab. Karena yang mau diurus ini manusia. Manusia itu tidak hanya batuknya aja, dan tidak hanya rasanya aja, dan tidak hanya tubuhnya aja. Manusia itu harus utuh. Ya. Makanya al-maghdub itu berantakan, akalnya aja. Ya. Kemudian ad-dhalin itu berantakan, rasanya aja. Akalnya nggak dapat kaidah, ya, akhirnya berantakan. Ya. Maka disinilah beliau Syekh Bandar menasihatkan, wa yabqa hadzal fi'lu ijtihadun mimman fa'alahu afallahu anna wa anhu. Dan yang tetap sesungguhnya perbuatan ini, asar ini adalah ijtihadun, usaha yang keras dari orang yang dia telah berusaha itu untuk bagaimana menguatkan ilmu dia tentang mensikapi dunia, mensikapi akhirat, dan menjadikan dunia negeri akhirat, negeri beramal maksudnya, dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam masalah ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka lebih lanjut, mari kita memahami kembali bagaimana Imam Ibnu Qudamah mendidik kita untuk mengumpulkan kaidah-kaidah yang mengisyaratkan menjadikan dunia darul amal itu tidak mudah. Harus menghadirkan kaidah-kaidah yang utuh. Tadi secara rasa dirasakan, melihat, membuktikan, mendengar, dikumpulin. Sekarang akal. Ya. Bagaimana Imam Ibnu Qudamah? Qala rahimahullah. Ini kita disuruh mikirnya akal kita sekarang. Kalau tadi rasa, pendengaran, pembuktian. Ya. Sekarang kita disuruh akalnya dipakai. Apa kata beliau? Wa'lam anna muddata khayatika mahduda. Coba dipikir. Hidupmu di dunia ini adalah mahdudah, terbatasi. Ya, akal-akal membenarkan semua enggak? Membenarkan. Enggak ada orang di dunia abadi. Menunjukkan umurnya mahdudah, terbatas. Ya. Hidupmu di dunia itu adalah mahdudah. Kamu sudah riset, silakan riset. Mana ada orang yang abadi? Ya. Mana ada kehidupan yang mereka abadi di dunia? Enggak ada. Ya. Ma indakum yanfat wa ma indallahi bakin. Semua yang ada di sisi kalian itu habis. Ya. Fana, rusak. Ya. Kemudian wa anfasaka ma'dudah. Dan lihat nafas-nafasmu itu, ya, ma'dudah, dihitung. Makanya orang bernafas sekarang apa itu? Yang pakai jantung itu dihitung, detaknya, ya kan? Rekap medis, ya, direkap, itu dihitung. Nafas orang itu ada hitungannya, ya. Ada hitungannya, ditentukan ma'dudah, fakullu nafsin yang kusubihi juz'un minka. Maka setiap jiwa, ya,
yang kusubihi juz'un minka. Setiap jiwa satu bagian darimu yang kusubihi telah berkurang. Setiap orang akan berkurang yang ada pada dirimu. Wal umru kulluhu qasirah. Dan lihat umur pendek. Usia manusia itu adalah wal umru kulluhu qasirah. Sebentar aja. Pendek. Wal baqi minhu huwal yasir. Dan yang tersisa dari umur itu adalah al-yasir. Sesuatu yang mudah, hilang. Itu kita disuruh. Kemudian dengan kondisi hidup kita begini, sementara kita di dunia ini punya tugas mahal. Nah, dipikir, disuruh komparasi, bandingin, akalnya dipakai. Ya. Wa kullu juz'in minhu jauharatun nafisatun. Dan setiap juz, setiap bagian dari umur manusia, ya, itu jauharah nafisah. Mutiara yang mahal. Itu kehidupan. La idalaha wala khalafa fiha. Tidak ada yang bisa menghitung mahalnya mutiara hidup ini. Mau diukur apapun nggak bisa. Wala khalafa fiha, dan tidak ada bisa menggantikan darinya. Kemudian fa inna bihadhil khayatil yasirah khuludal abadi fin naim awil adabal alima. Kemudian ingat, dengan hidup yang sangat yasir, sangat mudah, sedikit ini ada hubungannya dengan abadinya, sendirinya kamu abadi di dalam kenikmatan, atau sendirinya kamu abadi di dalam adab. Abadi dikubur, abadi terus sampai di akhirat abadi semua, sementara di dunia ini sedikit. Kita disuruh pakai akal kita. Ya. Maka kata beliau, wa idza adalta hadal khayata bi khuluwil abadi, kalau kamu bandingin, adalta, kamu muqaranahkan, kamu bandingkan pakai akalmu. Kalau orang matematika ya udah atau dihitung. Ini ditimbang. Ya, bagaimana tidak mahal kehidupan dunia. Makanya orang bercita-cita ke dunia, memaknai mahal dengan cara beramal. Dan beramal bukan cuma sekedar beramal, beramal yang paling tingginya beramal. Itu menunjukkan dunia itu mahal. Karena ternyata pendek, dampaknya abadi. Ya. Waktunya sebentar, ternyata kita disuruh cari emas di sini, bukan cari emas di akhirat. Di akhirat cuma bawa aja. Oh, ini emas yang dulu tak cari di dunia. Oh, ini telo yang dulu tak cari di dunia. Itu. Oh, ini gendruwo yang dulu tak pegang, tak kira duit. Tak kira emas, padahal gendruwo, sundel bolong. Di sana tinggal buka yang dimiliki. Yang digendong, yang dibawa-bawa, tinggal nanti di akhirat. Ternyata pungutan-pungutan yang mahal itu ada di dunia. Kesempatan mencari yang mahal itu ada di dunia. Ya. Kalau kamu bandingkan, ya, kehidupan yang kekal abadi ini dengan kamu bandingkan kehidupan hidupmu di dunia yang serba pendek, serba cepat, serba tersisa sebentar hilang, tersisa sebentar hilang. Alim tak, maka kamu akan tahu. Nah, ini pakai akal, gunakan akal. Akalnya dipakai biar terjawab semua. Rasanya dapat jawaban, lapang, bener yo. Ya, pembuktian memang betul, ngerasakan, oh iya ya. Kemudian dengar juga telinganya dari dalil, dari ayat, dari hadis, dari asar. Oh iya betul, sekarang akalnya pakai. Jadi utuh. Terjawab semua. Ya. Bagaimana? Kata beliau, alimta, maka kamu akan tahu. Kamu telah tahu anna kulla nafsin ya'dilu aktsara min alfi amin fi na'imin la khasara lahu au
khilafi dzalika wa maka hadza fala qimata lahu. Ya. Maka kamu akan tahu. Kamu akan punya ilmu yakin, punya riset ilmiah, punya cara berpikir yang sehat, yang berilmu. Bahwasanya setiap diri, setiap jiwa, ya, anna kulla nafsin ya'dil, setiap nafas, setiap jiwa itu adalah kalau dibandingin harganya lebih banyak dari apa ini? 1000, 1000-nya 1000, 1000-nya 1000, 1 triliun. Ya. Tahun, 1 nafas, 1 detik nafas, ya. Kulla nafsin. Sesaat aja kita hidup di dunia ini, ternyata kalau mau dibandingin itu lebih banyak dari bukan 1 juta tahun. 1 apa ini? 1 triliun tahun. Harganya, makanya jangan dihargai murah. Dan sekarang dikubur aja berapa lama? Ya, di Yaumul Mahsyar berapa lama? Di Mizan berapa lama? Di Sirat berapa lama? Baru bisa sampai surga. Mahalnya cuma itu ukurannya adalah yang ada di dunia. Ya, mahal. Ya. Makanya sebentar aja di dunia ini pakai akalnya, matematikanya. Lah kalau orang seperti ini tahu ternyata sak menit itu harganya miliaran tahun, harusnya mikir. Ya, harusnya mikir, kok saya menyia-nyiakan sih? Waktu yang sekian harganya 1 miliar tahun saya buang begitu saja. Kesempatan yang seperti ini harganya saya buang begitu saja. Ya. Fi na'imin la khasara lahu, seperti orang mendapatkan nikmat miliaran tahun dan yang tidak bisa dibatasi atau bahkan menyelisihi daripada itu. Wa makana hakadza fala qimata lahu. Maka kalau sudah seperti ini, dunia tidak ada, maka keadaan ini tidak bisa dihargai baginya dengan harga-harga yang bisa dihitung oleh kita. Nah kalau kita seperti itu, kok kita nggak bisa menjadikan dunia ini selalu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beramal, amal satu aja bermasalah, jadi santri bermasalah, jadi ustadz ya loyo, jadi istri ya repot, jadi suami repot. Ini ngapain? Gitu. Ya. Maka orang-orang yang punya iman seperti ini, orang yang punya kecerdasan rasa, kecerdasan pembuktian, kecerdasan akal, kecerdasan riwayat, ya jangan heran kita bisa mengambil contoh. Wanita-wanita dulu mereka bisa seperti itu. Ya. Mereka diuji oleh Allah dengan besar. Suami-suami dulu hidupnya keliling dunia. Bagaimana mereka berjuang di jalan Allah bisa seperti itu. Ya. Dan kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sampai nikmat Islam ini berkeliling dunia yang nyebarin orang-orang seperti ini loh. Ya. Tadi di pulau yang terpencil di daerah Wanci sana ada rombongan kita mikir-mikir, ini kok orang di sini bisa Islam semua dari mbah-mbahnya dulu. Itu caranya sampai ke sini bagaimana? Kalau cuma dibiayai yayasan sama bantuan, nggak rampung, malah bantuan entek urung tutup. Ya. Apa yang mereka miliki? Ya. Sampai dulu ada orang nanya, Ustadz kok bisa sampai Sulawesi? Siapa yang biayai? Yang biayai apa Gedok Lindri? Tidak ada. Ya. Kalau orang tidak punya kekuatan seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Isinya malah loro hati. Wong diberi kesempatan beramal malah sakit hati. Kalau orang jadi santri itu kan kesempatan beramal besar sebagai thalibul ilmi. Kalau orang jadi orang alim, punya ilmu, ngajar, itu kan kesempatan besar untuk memaknai kehidupan mulia, mahal. Kalau orang dijadikan istri, punya suami, muslim, dapat hidayah, kesempatan besar. Kalau orang punya istri muslimah, kesempatan untuk beramal, ngikutin petunjuk Allah, kan begitu. Lah kok sampai isinya sempit dada sakit, sesak nafas. Ya ini sudah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
Hai ayyuhal ikhwah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan lebih lanjut, wala tadayya jawahira umrikan nafisata bi ghairi amal. Maka jangan sekali-kali ya pernah menyia-nyiakan mutiara umur. Tiap detik itu mutiara semua yang mahal, dengan tidak dihargai mahalnya itu dengan amal. Dan menghargai amal itu Allah tidak pernah membataskan. Gak ada. Takdir baik harus jadi amal, takdir buruk harus jadi amal. Jangan kalau baik terus ya Ustadz saya mau rajin belajar. Salah itu. Ya. Perutnya lapar juga tetap menuntut ilmu, perutnya ada isinya juga menuntut ilmu. Nah itu namanya tidak dirubah-rubah dengan berubah-rubahnya keadaan. Wala tudhibha bi ghairi iwadin. Jangan pernah mutiara umur hidup itu lewat tiap detik, tiap menit, bahkan berjam bi ghairi iwadin. Enggak dapat apa-apa. Cuma bro turu, enake mangan. Enggak dapat nilai apa-apa. Ya. Wajtahid, maka berusaha keraslah. Di dunia ini harus ijtahid. Alla yakhluwa nafsun min anfasika illa fi amali ta'atin. Jangan ada seorang jiwa, satu nafas dari nafas-nafas hidupmu pernah kosong kecuali untuk satu amalan taat. Jangan sampai ada kehidupan melongo di dunia, nggak ada makna. Ya, delongop, kayak orang bingung, kayak tidak tahu negeri dunia ini negeri apa, kamu ini bagaimana. Ini menunjukkan telinganya nggak pernah dengar, ya, tidak pernah merasakan bagaimana perjalanan itu, nggak pernah mau membuktikan, nggak pernah mau mikir, ya wis. Ya. Au qurbatin yataqarrabu biha. Atau satu ibadah mendekatkan diri yang dia bisa mendekatkan diri dengannya. Sebagai contoh ayyuhal ikhwah. Mengingatkan kita ada seorang ulama. Loh, ibadah itu kita disiapkan oleh Allah. Kadangkala ibadah zahir, kadangkala ibadah akal, kadangkala ibadah hati, kadangkala gampang. Wong cabang iman itu diberikan begitu banyak kok. Lalu kita dibuat cerita, dibuat debat, ribut terus ya nggak akan bisa. Sampai ada ulama mengatakan, coba ketika Allah berfirman, ya, afalam yanduru wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kepada langit bagaimana ditinggikan. Loh, itu modalnya apa tuh? Orang kita sambil megang nasi ngelihat langit aja bisa kok. Kita sambil jalan ke situ ngelihat langit aja bisa. Apa? Butuh modal berapa kita ngelihat langit? Ya, enggak banyak. Untuk apa maksudnya? Modal lagi cuma dangak. Kepalanya dinaikin, kita sudah bisa tadabbur. Sudah tafakkur. Sudah bisa memikirkan, sudah bisa ingat Allah. Sudah bisa mengambil ziyadatul iman. Loh itu baru itu. Ya. Sanurihim ayatina. Karena Allah selalu memperlihatkan ayat-ayatnya fil afaki. Pada seluruh ufuk kehidupan ini. Wa fi anfusihim, pada diri kita. Loh kita baru mikir ini, mikir ini. Loh aku tadi jalan kok kepleset, dipikir. Aku tadi makan kewaregen kok turu, itu dipikir. Itu kita sudah mendapatkan wasilah ibadah. Loh ibadah apa Ustaz? Lah hati itu beribadah. Yadkurunallah wa yatafakkaruna. Ingat Allah, berpikir. Kemudian kita ingat, oh ya tadi saya buru-buru naik mobil jatuh. Ternyata aku lali, ramaca bismillah. Akhirnya istighfar. Gampang sekali. Untuk menjadikan sibuk-sibuk perburuan bagi orang yang cerdas. Mau gunakan akalnya, gunakan rasanya, gunakan kenyataannya, menggunakan telinganya untuk mau mendengar. Ini ayyuhal ikhwah. Ya. Fa innaka law kunta ma'aka jauharatun. Kemudian lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi kita dibawa untuk menggunakan akal kita sebagaimana pada umumnya orang pakai akal. Ya. Fa innaka law kanat ma'aka jauharatun min jawahirid dunya. Kalau tadi jauharatul akhirah,
mutiara akhirat. Kalau sekiranya ada satu mutiara saja dari mutiara dunia. Sekarang mutiara palsu aja dibuat, belinya juga harus ke Lombok loh. Beli mutiara palsu yang dibikin pabrik itu, kalau kita misalnya beli di kampung saya di Kaligawe ya nggak ada, ketemunya Watu Krikil. Itu mutiara nggak bener. Harus ke Lombok, ini dari sana juga harus ada harganya. Mana mutiara palsu, mana mutiara bikinan. Itu aja harus deket-deket yang tempat aslinya. Itu dunia. Lu Lombok, naik pesawat, jalan, ketemu, ngomong, nginep. Biayanya banyak. Pulang-pulang cuma nggawa gelang mutiara telung iji. Ya. Itu contoh, dicontohkan di sini. Kalau sekiranya ada satu mutiara dunia saja bersama kamu, fadoat minka, kemudian tersia-siakan, lupa. Ya, suami dari Lombok lupa belikan mutiara untuk istrinya. Dikongkon balik meneh karo bojone. Sana beli lagi balik. Lah khazanat sedih. Sedihnya luar biasa, mikir aku bisa ke sana lagi ya, tak beli lagi. Khazanan sadidan, dengan sedih yang berat. Akhirnya berdua sama istrinya nangis bareng. Yo aku kok lali, jaluk maaf yo. Sing wedok yo nangis. Yo kamu ini bojoku ra wilingi aku, ra tukoke mutiara. Wis sedih ra barbar. Mutiara sak klenteng. Ini mutiara dunia. Padahal habis dipakai seminggu, kok nggak dipakai lagi? Bosen, ternyata mutiara ya kayak gini. Susah kayak gitu, barang-barangnya bosen. Begitu aja sedihnya kayak begitu. Karena merasa mutiara. Coba kalau misalnya ke Lombok hanya kehilangan telo godok, ya sedih. Karena merasa di situ mutiara. Anak ke Lombok cuma nggawa watu untuk telo, ya nggak ada nilai sedihnya. Ini karena mutiara, kata-katanya aja udah mutiara. Balau doa minka dinarun ya, lasa'aka. Bahkan kalau sekiranya ada waktu yang lewat, ada kesempatan bisa mendapatkan 1 dinar dan kemudian terlantar lewat dari kamu 1 dinar, kamu pasti menganggap kamu buruk. Waduh, gagal aku. Hari ini aku rugi aku. Hari ini aku, pokoknya apes, kata orang Jawa. Fa kaifa tufarritu fi sa'atika auqatika. Bagaimana kalau kamu tersia-siakan, terlantar detik-detik, menit-menit waktumu, kesempatanmu dari mutiara akhirat. Yang dipetik dengan luar biasa, dipanen dengan luar biasa, dinikmati luar biasa, di dunia aja sudah disegerakan. Ya. Sampai Allah menggambarkan bahwasanya amal itu menjadi qurrata ainin, penyejuk mata, penyejuk jiwa. Itu amal manusia. Bagaimana orang masih mikir, makanya kalau kemarin dalam riwayat, kalau orang paham, ya sudahlah, dunia kurang nggak apa-apa, ini cacat, nggak, memang di dunia isinya kayak gini, tapi kita dapat ini, kita dapat ini, kita dapat ini, kita dapat tanaman akhirat, kita dapat untung akhirat, kita dapat bekal akhirat. Ya. Fakaifa la tahzan ala umrika dahib bi ghairi iwat. Bagaimana kamu nggak pernah sedih? Itu akalmu di mana? Nggak menggunakan akal itu. Kita bisa sedih, sakit panu sedih, sakit gatal sedih, ya kan? Sakit kakinya ketabrak ini sedih, ya, sampai ke sana kemari cari dokter, minta bantuan orang lain, tapi hati kita sakit, nggak kenal hidayah, nggak bisa beramal. Kok nggak pernah sedih? Di mana akal kita? Ya. Ini ayo ikhwah. Ya, fa kaifa la tahzan ala umrika dahib, bagaimana kamu tidak sedih atas umurmu yang pergi bi ghairi iwadin, dengan tidak mendapatkan ganti berupa buah yang ditanam, untung yang didapat, bertambahnya perbekalan yang disiapkan enggak ada semua. Apa yang mau didapat? Ya. Maka ya ikhwah, faedah ini kemudian disimpulkan oleh beliau, yaitu Syekh Bandar Al-Abdali. Beliau meringkas, dzakaral musannifu rahimahullahu annal ayyama mahdudatan wal anfasa ma'dudatan wa huwa kadzalika
li'anna muddata baqa'il insani fid dunya ma'dudatun annal ayyama ma'dudatun wal anfasa annal ayyama mahdudatun wal anfasa ma'dudatun wa huwa kadzalika li'anna muddata baqa'il insani fid dunya ma'dudatun liqaulihi tabaraka wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kata beliau musannif telah menyebutkan di dalam kaidah ini, faidah ini untuk menggunakan kecerdasan akal kita tentang hari-hari keberuntungan kita, kerugian kita, hari kemenangan kita, hari kerugian kita yang sebenarnya di dalam hidup. Untuk kita harus punya kecerdasan memahami hidup kita. Hari kita itu terbatas, nafas kita itu ada hitungannya, ya. Dan begitu juga masa tetapnya manusia di dunia ini juga dibatasi. Gunakan akal kita sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Wa qala, dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, ajal itu batas waktu. Ini hidup terbatas. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka telah datang, batas waktu hidup mereka telah batang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan, hanya satu waktu aja. Satu saat aja. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ini ayolah ikhwah, kembali ternyata menghadirkan, menguatkan jalan kita cerdas di dalam menjadikan dunia adalah darul amal wal mubaddara ilal amal. Itu membutuhkan kaidah-kaidah yang utuh, yang benar, yang sebagaimana ketika kaidah-kaidah ini seperti para salaf kita, salafus saleh menempuhnya, mereka meraihnya. Dan ketika hari ini orang hanya menggunakan ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat dengan motivasi-motivasi yang tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, yang ternyata motivasi ini tidak lebih, malah hanya menambah berbeloknya dia meninggalkan motivasi yang benar menuju kepada motivasi yang tidak benar. Meninggalkan tujuan arah perjalanan hidup yang benar menuju kepada arah tujuan motivasi hidup yang tidak benar. Tidak ada faedahnya. Makanya gagal terus kita beramal. Kemunafikan gampang sekali terjadi. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kembali faedah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Bandar terkait dengan hal ini, maka beliau kembali membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah wa qawlihi wa kullu juz'in minhu jauharatun nafisatun la idda laha wala khalafa minha. Perkataan beliau Al-Imam Ibnu Qudamah, setiap juz dari mutiara yang mahal di dalam umur manusia itu tidak bisa dihitung nilainya kalau dipakai dengan perhitungan akal, dan tidak bisa digantikan nilainya kalau dipakai dengan perhitungan akal seperti tadi dibandingkan. Maka kalau seperti itu, kenapa orang tidak bisa membangkitkan dirinya untuk menjadi rela menjadikan dunia ini negeri amal, mau capek, ya, dan rela dan rendah menjadikan semua fitnah-fitnah dunia untuk tidak menjadikan fitnah bagi dirinya. Hada hakun, kata beliau Syekh Bandar Al-Abdali, ini adalah kebenaran yang akal-akal manusia harus cerdas. Wadzalika li'annal umra
idastughila fi ta'atin wa umira fi ibadatin zadal insanu bihi hasanatin wartafa'at lahu darajatu fahuwa jauharatun mata ma umirat bi ta'ati wal ibadati walihada qala fala tudayyi jawahira umrikan nafisata bi ghairi amal wa qawlihi wajtahid alla yakhluwa nafsun min anfasika illa fi amali ta'atin au qurbatin taqarraba biha tuqarribu biha. Maka beliau Syekh Bandar menjelaskan lebih lanjut, ini adalah kebenaran dan itu adalah memberikan pengajaran, ibrah, pendidikan. Sesungguhnya umur itu kalau disibukkan di dalam taat, kalau dimakmurkan dengan di dalam ibadah, ya, maka manusia akan bertambah dengan kesibukan itu, dengan umur itu pada kebaikan-kebaikan, menambahkan pada manusia pada kebaikan. Kemudian derajat akan menjadi terangkat bagi manusia itu menjadi naik. Dan menjadi jelas umur itu adalah mutiara. Maka umur itu adalah mutiara yang mahal, yang gak bisa dihargai. Seberapapun akal menghitung dengan nilai gak bisa sampai. Ma umirat bitta'ati wal ibadah. Selama umur itu, jauh mutiara umur itu dimakmurkan, diramekan, disibukkan, tidak dijadikan istirahat, lelah dengan mentaati Allah dan dengan beribadah kepada Allah. Karena itulah beliau Imam Ibnu Qudamah berkata, walihada qal fala tudayyi. Janganlah engkau menyia-nyiakan mutiara-mutiara umur engkau yang mahal bi ghairi amal, dengan tidak ada nilai amal. Apakah itu amal zahir atau amal batin atau amal qalbiyah atau amal fikriyah, apapun. Dan karena itu sebagaimana perkataan beliau, wajtahid, Al-Imam Ibnu Qudamah menasihatkan, berusahalah keras, jangan main-main. Alla yakhluwa nafsun min anfasika, jangan sampai satu nafas dari nafas-nafasmu itu kosong, ya, lewat begitu saja. Illa fi amali ta'atin, kecuali nafas itu ada di dalam amal ketaatan. Au qurbatin tuqarribu biha, atau nafas itu bernilai amal mendekatkan diri, yang engkau mendekatkan diri dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu. Maka dari faidah ini beliau Syekh Bandar memberikan beberapa faidah penting. Hada yakni annal insana yanbaghi lahu. Dari sekian dalil-dalil ini semua yang sudah begitu kuat, ini memberikan makna, memaksudkan pada sesungguhnya manusia harus wajib, tidak bisa tidak, mewajibkan dirinya sendiri untuk kemuliaan dirinya sendiri. Wajib bagi dia untuk mengambil sikap-sikap yang ada di dalam kaidah-kaidah tadi. Di antaranya ayu jahida nafsahu ayyastaghila awqatahu. Pertama, di dunia ini harus berjihad. Jihad kepada siapa? Pada diri sendiri. Berusaha keras, marah pada diri sendiri. Ya. Jangan tidak bisa marah kepada diri sendiri untuk menjadikan dunia darul amal. Berusaha keras, marah pada diri sendiri. Makanya para ulama kalau ada orang membantu mengingatkan kita, itu malah bersyukur karena kita dikuatkan untuk marah pada diri sendiri, meraih kemuliaan. Ya. Harus berusaha keras. Dan untuk tidak membiarkan waktu-waktunya terlantar. Untuk dia sibuk. Kalau tidak beramal ini, beramal ini, beramal ini, beramal ini.
Ya, apa yang di depannya ada ini dilihat, oh ini kesempatan, diambil, kesempatan diambil. Sibuk digunakan waktu-waktunya. Ini yang harus diperjuangkan di dalam hidup. Kemudian ayyuraqiba rabbahu fi umrihi. Jangan biarkan melihat umur dengan tidak merasa diawasi oleh Allah. Orang harus selalu memaknai hidupnya itu hakikatnya hanya dengan Allah. Karena apapun yang kita hadapi, mau ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu harta, ketemu murid, ketemu guru, ketemu rakyat, ketemu pemimpin, kamu punya amanah dari Allah. Allah mengawasi, Allah akan bertanya. Berarti sebenarnya kita hari-hari itu disuruh sibuk dengan Allah. Disuruh selalu muraqabah, disuruh selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita 1 detik pun gak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang lewat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maknanya apa? Apa kita jadi malaikat? Tidak. Ya. Kalau ada kekurangan kebaikan segera perbaiki, tambah. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa, segera perbaiki, tobat. Adbi isayyi'ah, ganti dengan yang baik. Sudah gak usah debat panjang, gak ada gunanya. Ya. Hidup ini diawasi oleh Allah. Seberapa suami mengawasi kita? Kalau tak mengawasi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Seberapa istri mengawasi kita? Seberapa anak akan bisa berbuat pada kita? Nggak banyak. Orang tua nggak. Guru kita nggak banyak. Murid kita nggak bisa banyak. Tapi ingat, Allah yuraqiba rabbuhu fi umrihi. Di mana seorang itu harus selalu berada, Rabbnya Allah itu mengawasi dia di dalam semua umurnya. Wa ayya'lama annahu mukhasibun wa mu'aqibun ala tafritihi. Dan ingat, di mana Allah Azza wa Jalla mengilmui apa yang ada pada hamba ini, bukan cuma sekedar tahu itu hambaku begini. Itu akan dihisab. Itu akan ditanya. Hatta menurut kita baik belum tentu. Ya. Wa mu'aqibun, dan bukan cuma dihisab, disiapkan balasannya. Nih, karena Allah adil, harus dibalas. Ya. Disiapkan balasannya ala tafritihi, atas sia-sianya. Ya. Sebagaimana Allah mengingatkan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada bisik-bisik dari 3 orang kecuali Allah yang keempat. Ila akhiril ayat. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ayyatadakkara sawaba wal ajra wal na'ima al muqima. Kemudian yang ketiga, agar dia selalu mengingat pahala, mengingat nilainya akhirat. Apa nanti, apa dilipatkan, dilihat ganjarannya, pertolongannya, pembelaan Allah, dan seterusnya. Ingat. Sehingga membandingkan tawaran-tawaran kesenangan dunia nanti menjadi ringan, menjadi rendah. Atau bisa jadi dunia itu hilang, kita korbanin. Ya sudah, gak ada apa-apa. Ingat pahalanya Allah, ingat ajar, ingat nikmat yang kekal. Fayas'a jahidan liidrakihi. Maka dia akan kuat menempuh, berjihad untuk meraih pahala itu. Gak apa-apa. Susah, ini sulit, semuanya jadi ringan. Karena yang dipikir adalah ada nilai emas, ada nilai mutiara, yaitu ajar, kemenangan yang Allah siapkan yang sesungguhnya. Wal akibatul lil muttaqin, akibat kesudahan bagi orang bertakwa di dunia. Inna lanansuru rusulana wa kana haqqan alaina. Allah menolong Rasulnya, menolong orang beriman. Ya. Kemudian di akhirat lebih jelas lagi. Ayyakuna min ahli naim, supaya dia di dunia dan di akhirat menjadi orang ahli kenikmatan yang sebenarnya. Itu ingat, kenikmatan dunia dayyik, sempit. Sebentar hilang, sebentar ada masalah, sebentar ada cacatnya. Dan ini harus dihadirkan terus. Kemudian ayyandura fi sayri salaf. Jangan ngelihat diri sendiri, ngelihat orang-orang yang sebelum kita, perjalanannya para salaf, para pendahulu kita, orang-orang beriman. Mereka juga manusia kok kayak kita.
Mereka juga punya nafsu, mereka juga berjuang, mereka juga terfitnah, mereka juga ada fitnah suami, ada fitnah istri, ada fitnah harta, ada fitnah anak. Sama dengan kita. Mereka bisa jalan, kenapa kita nggak bisa jalan? Mereka dijanjikan oleh Allah, kita juga dijanjikan oleh Allah. Ternyata ada masalah. Itu tadi. Apa? Kita tidak bisa menguatkan darul amal di dunia seperti mereka. Maka lihat perjalanan mereka. Agar kita merasa punya teman, nggak bingung sendiri. Karena Allah mengatakan wa khasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Makanya kalau mau ini penuntut ilmu, lihat penuntut ilmu dulu. Orang alim berjuang hari ini susah, lihat ulama dulu lebih susah lagi. Hah? Jadi suami yang benar di jalan Allah ternyata susah. Lah orang dulu juga sama. Jadi istri untuk taat dan begini-begini di zaman ini susah. Lah yang dulu lebih susah lagi. Ya, ingat perjalanan orang-orang sebelum kita. Harus punya teman. Bukan cuma memandang, itu harus dijadikan teman yang kita rasakan. Seperti yang diterangkan Ibnul Qayyim dalam kitab Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih. Kemudian yang kelima, belum selesai tadi. Wa khirsihim ala awqatihim wa amaratihim laha. Lihatlah tamaknya para salaf dengan waktu mereka. Dan bagaimana para salaf kuatnya memakmurkan waktu mereka. Sedikit pun mereka tidak akan mau tertinggal. Ya. Kemudian yang kelima, wa ayyak surah minad du'a. Kemudian kita harus minta tolong kepada Allah. Ya, memperbanyak berdoa. Bi ayyak fadallahu lahu. Agar Allah menjaga dia. Waktunya. Wa ayyu'inahu ala istighlalihi. Dan Allah menolong dia untuk dia menguasai waktunya. Bihadihil umuri yukhafidul insan ala awqatihi wa anfasihi. Maka dengan perkara-perkara ini semua, manusia akan bisa menjaga dunia ini menjadi darul amal ketika dia memaknai waktunya dan detak-detak nafasnya dengan perkara-perkara ini. Akan mudah, akan kuat, akan ditolong oleh Allah. Akan menjadi orang-orang yang bahkan bisa mengumpulkan waktu yang sebentar dengan amal yang banyak. Karena Allah menolong, karena dia cerdas melihat, karena dia tahu, karena dia melihat pahala, karena dia punya contoh, punya teladan, karena dia adalah merendahkan emosinya untuk mau berkhidmat, kemudian karena dia merasa diawasi oleh Allah, semua akan mudah. Semua akan ditolong oleh Allah. Ya. Nas'alullaha ayyu'inana ala dzalika. Dan kita meminta tolong kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semuanya di atas nikmat tersebut. Ayolah ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, ya, dengan taufik Allahu Rabbul Alamin. Ini insyaAllah liqa kita di dalam daurah tentang wasiatnya Imam Ibnu Qudamah untuk membekali kita kembali kepada hidayah di hari-hari fitnah. Agar kita termasuk orang-orang yang seperti diterangkan oleh Al-Imam Al-Hanafi rahimahullah. Ya, raqiba as-safinah wa najah. Menjadi orang yang berhasil naik perahu keselamatan. Dan akhirnya sukses, berhasil meraih kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Dengan menjadikan dunia menjadi negeri beramal. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berbahagia meraih kemenangan di hari-hari kita yang sesungguhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, kita istirahat dulu dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti ba'dal asar bi'aunillahi azza wa jalla. Insyaallah kita tutup majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.